kasih yang paling sejati itu adalah ketika lu mengasihi orang yang tidak meresponi kasih lu. Setuju nggak? Wow, iya setuju, gue setuju. Kasih yang sejati adalah mengasihi orang yang tidak meresponi kasihmu. Itu pernyataan Andre Tunggal. Apa kata Alkitab tentang pernyataan Andre Tunggal ini? Waktu manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Disinilah indahnya doktrin predestinasi yang tidak dipahami oleh mereka yang menentangnya. Tuhan menetapkan manusia jatuh dalam dosa supaya Ia bisa menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, bagaimana manusia itu bisa tahu bahwa Allah itu kasih? Coba perhatikan, setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan janjikan kepada manusia? Apakah Anda ada yang ingat? Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia yang Ia tetapkan jatuh ke dalam dosa, supaya manusia mengerti akan kasih-Nya dengan cara menjanjikan penebus, yaitu anaknya yang akan menebus manusia dari dosa, yaitu lewat kematiannya anaknya itu, maka manusia yang berdosa ini bisa diselamatkan. Itulah kasih yang sejati yang Allah tunjukkan saat manusia jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitmu. Ini janji tentang keturunan, janji tentang anaknya, proto-evangelion, nubuatan tentang anaknya pertama kali diucapkan Allah di Kejadian 3 ayat 14. Ini kasih yang sejati atau kasih yang besar itu dijelaskan betapa besar kasih itu. Kasih yang sejati bukan seperti pernyataan pengajar sesat seperti Andre Tunggal ini dalam Yohanes 3 ayat 16 menjelaskan apa itu Kejadian 3 ayat 15, seberapa besar kasih Allah ketika manusia jatuh dalam dosa di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah yang besar itu ditunjukkan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bahkan anaknya Yesus Kristus sudah ditetapkan menjadi penebus sebelum dunia dijadikan. Artinya kalau penebusnya sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan, manusia yang berdosa atau oknum yang berdosa itu sudah ditetapkan juga sebelum dunia dijadikan, atau sebelum Adam dan Hawa itu ada. Sebab Adam dan Hawa itu baru diciptakan setelah dunia dijadikan. Setelah bumi ada, semua hewan dan tumbuhan sudah ada, di hari ke-6 baru Allah menciptakan manusia. Yesus Kristus sebagai penebus itu telah ditentukan Allah sebelum dunia dijadikan. Itu kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 18-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Jadi Yesus Kristus telah dipilih sebagai penebus sebelum dunia dijadikan. Inilah kasih yang sejati, kasih yang besar itu, yaitu menyerahkan nyawa anaknya untuk keselamatan kita, manusia yang berdosa. Kita baca dalam Roma 8 ayat 32. Ia di sini Allah ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkan anaknya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat ini menunjukkan kasih Allah yang terbesar, yang sejati, bahwa Ia rela menyerahkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, demi keselamatan manusia. Jadi Allah telah memberikan yang paling berharga, anaknya sendiri, maka tidak ada hal lain yang lebih besar untuk Ia berikan pada mereka yang percaya kepadanya. Bukan seperti perkataan Andre Tunggal bahwa kasih yang sejati adalah mengasihi orang yang tidak merespon kasihmu. Itu namanya kasihmu bertepuk sebelah tangan atau cintamu bertepuk sebelah tangan. Kasih yang sejati juga dijelaskan dalam Alkitab dalam ayat-ayat berikut. Misalnya Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan ini ayat-ayat yang nyambung. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya.
ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita seperti pengajaran Andre Tunggal, tetapi Allah yang mengasihi manusia sejak kekekalan. Juga dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Ini banyak ayatnya. Gak tahu ini pengajar sesat ini gak pernah baca Alkitab apa ya. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan anaknya untuk kita. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, ini kasih yang sejati nih menurut Alkitab. Kalau Yesus bisa menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Itu kasih yang sejati menurut Alkitab ya. Kemudian ayat 17, barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Inilah kasih itu, kalau kita mengasihi sesama saudara kita. Bukan mengasihi orang yang tidak mengasihi kita atau tidak merespon kasih kita. Itu namanya kasihmu bertepuk sebelah tangan atau cintamu bertepuk sebelah tangan. Kita lanjut lagi perkataan Yesus di Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus bilang nih, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Seperti yang Yesus lakukan. Jadi gak ada kasih sejati seperti yang dikatakan Andre Tunggal. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Artinya apa? Yesus bilang kepada murid-murid, kamu adalah sahabat jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Sebab apa? Karena Yesus akan menyerahkan nyawanya untuk mereka. Amin, saudara-saudara ya. Jadi Yesus berkata, ia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Perhatikan, Yesus menyerahkan nyawa hanya untuk domba-dombanya. Di Yohanes 10 ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada yang bukan domba-dombanya, yaitu orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya, termasuk pengajar-pengajar sesat. Misalnya, ya tadi Yohanes 10 ayat 15, kita turun terus atau baca terus ke Yohanes 10 ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, kamu di sini adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Jadi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak termasuk domba-dombanya Yesus. Lalu Yesus berkata, atau kitab suci berkata, inilah kasih yang sejati, yaitu kasih Allah kepada kita, manusia yang berdosa bahkan tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, agar kita manusia yang berdosa ini selamat. Jadi pengajaran Andre Tunggal ini adalah pengajaran yang sesat, sebab tidak berdasarkan kitab suci, bahwa kasih yang sejati adalah kasih Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar manusia yang berdosa ditebus oleh kematian anaknya, dan diselamatkan. Itulah kasih Allah yang sejati kepada manusia. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan beri tanggapan di kolom komentar, juga like-nya. Kalau Anda tidak sesat, silakan subscribe channel ini. Sebab channel ini bukan untuk orang-orang sesat seperti Andre Tunggal. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.